Api di telapak tangan Chen Ping makin membesar dan membesar. Kemudian Chen Ping menekan telapak tangannya ke bawah, dan api pun melilit tubuh tetua agung Klantang. Menggunakan api untuk menghidupkan kembali orang mati, saya belum pernah mendengarnya. Ada banyak hal yang belum pernah kau dengar. Bagaimana aku bisa memberitahumu metode untuk menghidupkan kembali orang mati? Tubuhnya hampir terbakar. Apakah bisa dibangkitkan? Semua orang melihat pemandangan ini dan berbicara dengan suara pelan. Qian Xiaohan juga terkejut saat dia melihat tubuh para tetua agung Klantang semakin berkurang, dan akhirnya langsung berubah menjadi abu oleh api. Di mana orang-orang itu? Tidak bisakah kalian dibangkitkan? Qian Xiaohan bertanya, maaf. Aku melakukan kesalahan. Aku minta maaf. Chen Ping menyeringai, pria tak tahu malu. Qian Xiaohan menjadi gila. Orang-orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesis, dan menatap Chen Ping dengan jijik. Tetapi Chen Ping tidak peduli sama sekali. Ming Shao pun berbisik, sial, aku pun tertipu. Setelah berkata demikian, jasad Tuan Ming seketika menghilang dan kembali ke dalam kedai. Semua anggota Klantang menjadi gila saat ini. Mereka tidak hanya membunuh pemimpin mereka, tetapi sekarang mereka bahkan membakar mayatnya. Kali ini, tidak ada satu tulang pun yang tersisa. Sekelompok anggota Klantang bergegas menuju Chen Ping sambil berteriak. Wajah Chen Ping berubah dingin, dan dia menatap orang-orang dari Sekte Tang. Apakah kalian juga ingin menjadi seperti tetua agung kalian? Hanya dengan satu kalimat saja, seluruh orang dari Sekte Tang menjadi sangat ketakutan hingga mereka berhenti dan perlahan mundur. Chen Ping, bagaimanapun juga, kamu adalah seorang kultivator Mahayana, bagaimana mungkin kamu bisa begitu tidak tahu malu? Qian Xiaohan berkata dengan tubuh gemetar karena marah. Apakah aku tidak punya rasa malu? Chen Ping tersenyum dingin. Kalian telah mengirim puluhan orang dari 3 sekte untuk mencariku, dan kalian pikir kalian punya rasa malu. Tetua Agung Sekte Tang berada di level yang lebih tinggi dariku, dan dia tahu bahwa aku telah bertarung dengan sengit, tetapi dia masih ingin bertarung denganku dalam pertarungan round robin. Apakah ini yang kalian sebut rasa malu? Tidak mengizinkan saya menggunakan senjata dan menerapkan berbagai pembatasan? Apakah ini yang kau sebut memiliki muka? Menurutku hal yang paling tidak tahu malu adalah kamu bahkan tidak punya 3 pintu. Perkataan Chen Ping membuat Qian Xiaohan tercengang. Apapun yang terjadi, kau harus mati hari ini, kalau tidak aku akan kehilangan muka sepenuhnya. Qian Xiaohan berteriak dengan marah dan hendak membawa anak buahnya untuk menyerang Chen Ping. 3 gerbang tidak ada apa-apanya. Apakah kamu masih berani melakukan itu? Pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang dahsyat, kemudian seluruh kehampaan bergetar, dan sesosok manusia muncul di angkasa. Lin Chong telah tiba bersama Taois Wuji dan para master kota matahari dan bulan. Melihat Lin Chong datang, wajah Qian Xiaohan langsung menjadi sangat jelek. Melihat ini, Lin Keting dan Lin Kevan melompat dan datang di depan Lin Chong. Ayah, ketiga orang ini tidak tahu malu. Mereka menggunakan jumlah mereka untuk menindas kaum minoritas dan bahkan menggunakan serangan bertubi-tubi terhadap Chen Ping. Ayah harus memberi mereka pelajaran. Lin Keting berkata pada Lin Chong. Lin Keting tidak tahan lagi menontonnya. Tetapi sayangnya dia tidak cukup kuat dan tidak dapat membantu Chen Ping sama sekali. Sekarang ayahku sudah ada di sini. Aku tidak perlu menanggungnya lagi. Murid, ayahmu pasti akan bertindak bahkan tanpa kau perintahkan. Bagaimana mungkin dia bisa melihat menantunya diganggu? Taois Wuji membelai jenggotnya dan berkata, Tuan, Lin Keting tersipu. Chen Ping menatap Lin Chong yang sedang berlari mendekat, tersenyum tipis, dan merasa lebih percaya diri. Jika Qian Xiaohan mengambil tindakan lagi, Chen Ping tidak akan bisa menolak.
Pertarungan terus-menerus telah menghabiskan terlalu banyak energi Chen Ping, dan dia perlu mengisinya kembali. Di dalam kedai, Tuan Muda Ming melirik Lin Chong dan berkata perlahan, orang-orang dari kota Sun Moon juga sudah tiba, bahkan orang-orang dari Sanmen sudah tamat. Ming Sao, haruskah kita mengambil tindakan? Orang tua berambut merah itu bertanya. Sekarang Lian Sanmen telah bergabung dengan 4 dunia bawah, yang berarti mereka adalah anggota 4 dunia bawah. Jika ada bahaya, mereka tidak bisa berdiam diri. Lihat saja dan jangan khawatir untuk saat ini, orang-orang ini belum menyerah sepenuhnya. Ming Sao berkata dengan ringan. Orang tua berambut merah itu tertegun sejenak, lalu dia mengerti dan mengangguk dengan berat. Qian Xiaohan selalu mengaku berasal dari gerbang Lianshan, tetapi dia tidak pernah menyebutkan 4 istana dunia bawah. Karena mereka telah menyerah, mereka adalah orang-orang dari 4 istana dunia bawah, bukan Lian Sanmen. Inilah yang membuat Guru Ming sedikit tidak senang, jadi ia memilih untuk terus menonton kesenangannya. Audio asli Qian Xiaohan melihat ke arah kedai minuman, lalu menenangkan diri. Mereka sekarang adalah anggota istana 4 dunia bawah, jadi mereka tidak perlu takut dengan kota matahari dan bulan. Kaisar Lin, Chen Ping telah membunuh para tetua kita, dan sekarang dia telah membunuh pemimpin Sekte Ling dan tetua agung Sekte Tang, jadi kita harus membalasnya. Sebaiknya kau tidak ikut campur, kalau tidak, kota matahari bulanmu juga akan mengalami bencana yang dahsyat. Qian Xiaohan mengancam Lin Chong, mengancam saya. Lin Chong melangkah maju dan langsung muncul di depan Qian Xiaohan. Tekanan dari tubuhnya langsung menghancurkan Qian Xiaohan. Qian Xiaohan terkejut dan berkata cepat, apa yang ingin kamu lakukan? Kita sekarang adalah orang-orang dari 4 istana dunia bawah. Lin Chong menamparkan Qian Xiaohan, yang langsung tertampar dan jatuh dengan keras ke tanah. Aku tidak peduli siapa dirimu, tetaplah bersikap rendah hati di hadapanku. Kamu berani mengancamku? Wajah Lin Chong begitu dingin dan auranya begitu kuat, membuat semua orang di 3 gerbang mundur ketakutan. Qian Xiaohan berdiri dengan ekspresi malu di wajahnya, menatap Lin Chong dan berkata, kami benar-benar dari 4 istana dunia bawah, beraninya kau. Sosok Lin Chong tiba-tiba menghilang, lalu wajah Qian Xiaohan ditampar lagi. Qian Xiaohan benar-benar bingung, tetapi dia tidak berani berbicara. Lin Chong melihat sekeliling dan berkata, Tuan Chen, aku akan melindungimu. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Sikap Lin Chong yang mengesankan membuat semua orang di sekitarnya ketakutan. Tepat ketika semua orang tidak berani berbicara dan hanya menatap kosong. Seperti suara yang datang dari dunia bisnis, gila sekali, gila sekali. Saat memukul anjing, kita harus melihat pemiliknya terlebih dahulu. Dia sudah mengatakan bahwa dia adalah anjing 4 dunia bawah kita. Tetapi Kaisar Lin masih ingin mengambil tindakan. Bukankah ini berarti dia tidak menganggap serius 4 dunia bawah kita? Sosok Tuan Muda Ming perlahan muncul. Di samping Tuan Muda Ming, ada seorang lelaki tua berambut merah, dan di belakangnya ada 8 biksu berjubah hitam. Masing-masing dari mereka berada di alam transformasi abadi. Melihat Tuan Muda Ming muncul, Qian Xiaohan buru-buru memimpin anak buahnya ke belakang Tuan Muda Ming. Kali ini, kekuatan 4 dunia bawah telah meningkat pesat. Ada lebih dari 20 negeri peri. Lin Chong menatap penampilan Tuan Ming dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tidak peduli siapapun orangnya, jika mereka ingin menyakiti Tuan Chen, aku akan membunuh mereka. Dan kalian berempat dari dunia bawah tidak terkecuali. Meskipun Lin Chong takut dengan kekuatan 4 dunia bawah, jika mereka berhadapan dengan Chen Ping, Lin Chong tidak akan bisa membiarkan Chen Ping mendapat masalah bahkan jika dia harus mengorbankan seluruh kota matahari dan bulan. Wah, kamu punya nyali.
Sepertinya aku membuat keputusan yang tepat untuk datang ke Wuangdi kali ini. Kami, 4 dunia bawah, tidak muncul selama beberapa tahun, tidak ada yang bisa menolak kami. Mata Tuan Muda Ming sedikit menyipit, dan aura di tubuhnya mulai perlahan naik. Jika kalian benar-benar bertarung, kita tidak tahu siapa yang akan menang atau kalah. Aura Lin Chong juga mulai meningkat. Orang-orang dari kota Sun Mun, bersama dengan Chen Ping, telah mencapai alam abadi dalam jumlah yang tidak sedikit. Keluarga Huo saya ada di sini untuk membantu Tuan Muda Ming. Pada saat ini, kehampaan tiba-tiba bergetar, dan Huo Zhenfeng datang bersama para penguasa keluarga Huo. Awalnya, Huo Zhenfeng tidak ingin terlibat dalam pertarungan antara Lian Sanmen dan kota Ryu. Dia juga tidak ingin berurusan dengan Chen Ping saat ini, dia hanya ingin duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan. Saat itu, nelayan akan diuntungkan dari pertengkaran antara burung senipe dan kerang. Namun, setelah melihat Lian Sanmen bergabung dengan Istana 4 Dunia Bawah, Huo Zhenfeng sudah tahu bahwa jika dia tidak membuat pilihan, dan Chen Ping terbunuh, keluarga Huo mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Jadi setelah mempertimbangkan untung ruginya, Huo Zhenfeng memutuskan untuk membawa para guru keluarga Huo untuk membantu 4 istana dunia bawah. Jelaslah bahwa kekuatan 4 istana dunia bawah jauh lebih tinggi daripada kekuatan kota matahari dan bulan. Dalam masyarakat saat ini, siapapun yang lebih kuat adalah yang benar. Melihat keluarga Huo tiba-tiba muncul, Lin Chong semakin mengernyit. Kali ini, keseimbangan sepenuhnya beralih ke 4 dunia bawah. Saya tidak bisa bersembunyi lagi. Ini masalah hidup dan mati. 10 kepala istana perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Kepala istana ke-10, aku tidak menyangka kau juga ada di sini. Datang dan bergabunglah dengan kami untuk membunuh Chen Ping. Qian Xiaohan melihat 10 kepala istana dan bergegas menyapa mereka. Bagaimanapun, Master Qian dari Sekte Qian mereka ada di 10 istana, jadi dia sangat akrab dengan Master 10 istana. Dia mengira 10 penguasa istana muncul untuk membantu mereka. Permisi, saya perlu membantu Tuan Chen. Setelah Master Istana ke-10 selesai berbicara, dia perlahan berjalan ke sisi Chen Ping. Pilihan Master Istana ke-10 langsung mengejutkan semua orang. Mereka tidak mengerti mengapa Master Istana ke-10 memilih Chen Ping. Tuan Istana ke-10, kamu mengkhianati kuil. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh kuil? Ketika Huo Qing melihat bahwa 10 Master Istana telah menjadi satu tim dengan Chen Ping, dia menanyainya dengan marah. Persetan denganmu? Aku bebas memilih siapa saja yang ingin aku bantu, apa urusanmu? Dulu aku tidak peduli padamu demi keluarga Huo. Sekarang setelah 10 istana hilang, aku tidak takut lagi pada apapun. Master Istana ke-10 mengumpat dengan marah. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan lawan, dia akan memilih Chen Ping. Karena dia melihat sendiri tindakan Tuan Xi, pemandangan ini terukir dalam di hatinya. Itu hanya satu alam abadi tingkat 3 lagi, tidak masalah. Tuan Muda Ming tersenyum dingin. Bagaimana jika aku juga termasuk? Dengan suara seperti guntur, penguasa wilayah utara perlahan muncul. Penguasa wilayah utara, alih-alih berkultivasi dengan baik dan mengatur para pembudidaya wilayah utara, apakah Anda masih ingin berpartisipasi dalam pertarungan kami? Qian Xiaohan menatap penguasa wilayah utara dan bertanya, omong kosong, kalau aku tidak ikut, menantu kesayanganku akan diganggu sampai mati oleh kalian. Penguasa wilayah utara perlahan berjalan ke arah Chen Ping, menepuk bahu Chen Ping dan berkata, menantu yang baik, jangan takut, aku di sini untuk membantumu. Penguasa wilayah utara, apa maksudmu? Dia adalah pria milik putriku. Lin Chong menatap penguasa wilayah utara dan bertanya, Kaisar Lin, dia adalah lelaki milik putriku.
kita pernah bertemu sebelumnya. Penguasa wilayah utara menarik Hua Yueying dan berkata, "Putriku, apakah menurutmu Chen Ping adalah lelakimu?" Lin Chong juga menarik Lin Keting dan berkata, "Gadis, apakah menurutmu Chen Ping adalah lelakimu?" Lin Keting dan Hua Yueying sama-sama sangat malu. Bagaimana mereka bisa membicarakan hal seperti itu di depan begitu banyak orang? Chen Ping juga terbatuk canggung dan berkata, "Kalian berdua adalah wanitaku, kita bertiga pernah tidur bersama." Penguasa wilayah utara dan Lin Chong saling berpandangan, lalu tertawa terbahak-bahak. Penguasa wilayah utara berkata, "Apakah ini berarti kita berdua telah menjadi mertua?" "Ya, itu pasti masuk hitungan," Lin Chong mengangguk. "Jangan coba-coba mencari teman di sini. Serahkan Chen Ping, atau kalian akan mati bersama." Bahkan dengan penguasa wilayah utara, kau tetap tidak punya kesempatan menang. Tuan Muda Ming berkata dengan tidak sabar, "Bagaimana jika kita termasuk di dalamnya?" Dua sosok berapi-api muncul, mereka adalah Sekte Huofen yang keluar dan Wen Qing. Di belakang mereka berdua, ada juga beberapa orang berjubah hitam. Namun pada jubah hitam mereka terdapat simbol api merah menyala. Ketika Chen Ping melihat pakaian kedua pria itu, dia sedikit terkejut, tetapi dia segera menyadari bahwa pria ini bukanlah orang yang menyebut dirinya Ning Zizai. "Wen Si, mengapa kamu dari Sekte Huofen membuat masalah seperti ini? Apakah kamu memiliki hubungan dengan Chen Ping, atau apakah adikmu juga menjadi wanita Chen Ping?" Ketika Guru Ming melihat saudara laki-laki dan perempuan Wen Si dan Wen Xing muncul, dia bertanya dengan sangat tidak senang. "Kami tidak punya persahabatan, kami hanya tidak senang padamu dan ingin memberimu pelajaran. Datanglah ke dunia dan katakan." Pada saat ini, Chen Ping menatap kedua kakak beradik itu dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini berasal dari Sekte Api. Apa yang tidak dia duga adalah orang-orang dari Sekte Huofen akan datang dan membantunya secara aktif.